Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Ragil Puji Ayuningsih, peserta Latsar CPNS Golongan 2, Angkatan 16, Provinsi Jawa Timur, tahun 2022. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan Learning Journal Agenda 3 yang berisikan tentang manajemen ASN dan Smart ASN. Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. Manajemen ASN lebih menekankan kepada pengaturan profesi pegawai sehingga diharapkan agar selalu tersedia sumber daya aparatur sipil negara yang unggul selaras dengan perkembangan zaman. Pegawai ASN berfungsi sebagai berikut. 1. Pelaksana kebijakan publik. 2. Pelayan publik. 3. Perekat dan pemersatu bangsa. Konsep yang ada dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara berdasarkan jenisnya, pegawai ASN terdiri atas 1. Pegawai negeri sipil atau PNS. 2. Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Manajemen ASN yang terdiri dari 1. Manajemen PNS meliputi penyusunan dan penetapan kebutuhan, pengadaan, pangkat dan jabatan, pengembangan karir, pola karir, promosi, mutasi, penilaian kerja, penggajian dan tunjangan, penghargaan, disiplin, pemberhentian, jaminan hari tua, dan perlindungan. Manajemen P3K meliputi penetapan kebutuhan, pengadaan, penilaian kerja, penggajian, tunjangan, pengembangan kompetensi, penghargaan, disiplin, pemutusan hubungan perjanjian kerja, dan perlindungan. Perbedaan PNS dan P3K, yaitu PNS terdapat gaji, tunjangan, dan fasilitas, cuti, jaminan pensiun dan jaminan hari tua, serta perlindungan dan pengembangan kompetensi. Sedangkan P3K, yaitu terdapat gaji, cuti, dan perlindungan, serta pengembangan kompetensi. Kewajiban pegawai ASN dalam Undang-Undang ASN. 1. Setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan pemerintahan yang sah. 2. Menjaga pemersatuan dan kesatuan bangsa. 3. Melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang. 4. Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan. 5. Melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab. 6. Menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan. 7. Menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 8. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Smart ASN. Sebagai seorang ASN, kita harus menguasai cara bermedia digital secara bertanggung jawab. Menurut definisi UNESCO, literasi digital adalah kemampuan untuk mengakses, mengelola, memahami, mengintegrasikan, mengkomunikasikan, mengevaluasi, dan menciptakan informasi secara aman dan tepat melalui teknologi digital untuk pekerjaan yang layak dan kewirausahaan, yang mencakup kompetensi yang secara beragam disebut sebagai literasi komputer, literasi TIK, literasi informasi, dan literasi media. Kerangka kurikulum literasi digital terdapat 1. Digital skill, yaitu kemampuan mengetahui, memahami, dan menggunakan perangkat keras dan piranti lunak TIK serta sistem operasi digital dalam kehidupan sehari-hari. 2. Digital culture, kemampuan membaca, menguraikan, membiasakan, memeriksa,
dan membangun wawasan kebangsaan, nilai Pancasila, dan Bhinneka Tunggal Ika dalam keseharian dan digitalisasi kebudayaan melalui pemanfaatan TIK. 3. Digital etik, kemampuan menyadari, mencontohkan, menyesuaikan diri, merasionalkan, mempertimbangkan dan mengembangkan tata kelola etika digital dalam kehidupan sehari-hari. 4. Digital safety, kemampuan mengenali, mempolakan, menerapkan, menganalisis, menimbang, dan meningkatkan kesadaran perlindungan data pribadi dan keamanan digital dalam kehidupan sehari-hari. Hak digital. Hak digital adalah hak asasi manusia yang menjamin tiap warga negara untuk mengakses, menggunakan, membuat, dan menyebarluaskan media digital. 1. Hak untuk mengakses. Kebebasan mengakses internet seperti ketersediaan infrastruktur, kepemilikan, dan kontrol layanan penyedia internet, kesenjangan digital, kesetaraan akses antar gender, penapisan, dan blokir. 2. Hak untuk berekspresi. Jaminan atas keberagaman konten, bebas menyatakan pendapat, dan menggunakan internet dalam menggerakkan masyarakat sipil. 3. Hak untuk merasa aman. Bebas dari penyadapan massal, pemantauan tanpa landasan hukum, pelindungan atas privasi, hingga aman dari penyerangan secara daring. Semoga bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.